Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sony Alpha. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas terkait tentang Arduino programming gitu ya. Walaupun sebenarnya Arduino programming ini juga dibangun di atas bahasa C++ juga gitu ya. Namun karena tujuan kita ke depannya akan melakukan pemrograman terkait tentang Arduino, ESP32, STM32, dan beberapa jenis board microcontroller yang lain, jadinya saya akan menggunakan istilah Arduino programming gitu ya. Dan di mana tentunya untuk melakukan pemrograman kita akan menggunakan Arduino IDE seperti itu. Jadinya sebelum saya memulai untuk menjelaskan eh, keseluruhan terkait eh, program-program di Arduino, saya akan sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya pemrograman di Arduino itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama function, yang kedua variable, dan yang ketiga adalah structure. Gitu ya. Jika kita mengunjungi Arduino reference, ya, di website Arduino sendiri gitu ya. Di sini memang telah dijelaskan bahwa memang Arduino programming language itu dibagi menjadi tiga main part gitu ya. Yang pertama ada function, kedua ada value, variable and constant, dan yang terakhir adalah structure. Di mana function itu sebenarnya adalah kita bisa mengontrol Arduino board itu dan melakukan komputasi ya. Jadinya kebanyakan akan berbicara terkait pin I/O dan beberapa jenis komputasi yang ada di Arduino. Terus yang kedua itu adalah variabel. Ya, variabel itu nanti atau value tadi akan berisi banyak hal, entah itu membahas tentang variabel, dan kedua ada juga konstanta gitu ya. Di sini akan kita bahas terkait cara membuat variabel dan konstanta, dan bahkan sampai terkait tentang bagaimana melakukan konversi dari tipe data satu ke tipe data yang lain gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah structure. Nah, structure ini sudah jelas juga bahwa memang di sini dibangun berdasarkan bahasa C++. Jadi jika teman-teman sudah mendapatkan atau mempelajari atau mengetahui C++, mempelajari bagian structure tidak jauh berbeda gitu ya. Jadinya bagaimana mengontrol alur dari program di Arduino gitu ya, sama persis caranya ketika kita melakukan pemrograman menggunakan C++ gitu ya. Di sini nanti kita akan membahas terkait fungsi dua fungsi yang akan selalu kita ketemui di Arduino, ada loop, ada setup gitu ya. Terus juga bagaimana melakukan control structure seperti for untuk pengulangan gitu ya. Terus ada if else untuk uh, untuk seleksi gitu ya. Terus ada juga di sini tipe-tipe operator gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Dan semuanya ini akan kita pelajari di channel ini satu persatu, sehingga ketika kita sudah mengetahui gitu ya fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang ada di Arduino, kita akan sangat mudah untuk membangun project kita selanjutnya. Dan di playlist ini saya akan fokus membahas tentang Arduino programming ini. Namun jika teman-teman sudah memahami terkait tentang Arduino pemrograman ini, teman-teman bisa juga mengunjungi langsung terkait tentang Walkwi Simulator playlist yang telah saya buat. Di sana saya akan banyak membahas tentang project-project atau memberikan tutorial terkait pembuatan project-project Arduino gitu ya. Jadinya teman-teman bisa ke sana. Namun jika teman-teman ingin
mengetahui lebih jauh terkait pemrograman Arduino atau meningkatkan skill dari pemrograman Arduino, silahkan teman-teman stay tune di playlist ini dan kita akan bersama-sama membahas playlist ini dengan sedetail-detail mungkin, gitu ya. Oke, baik. Untuk membantu saya pada penjelasan terkait programming language ini, saya juga akan menggunakan Arduino IDE sebagai software simulator yang akan saya gunakan, gitu ya. Oke, baik. Ketika pertama kali kita membuka Arduino IDE, secara default atau secara langsung, gitu ya, kita akan ditampilkan dua jenis fungsi. Kalau kita lihat di sini ya, ada point setup dan point loop gitu. Kedua fungsi ini adalah fungsi yang akan selalu ada dan akan dieksekusi oleh Arduino. Di mana memang fungsi setup dan fungsi loop memiliki peranan gitu ya. Kalau kita melihat di sini memang fungsi setup di sini dijelaskan bahwa memang fungsi ini hanya akan di running sekali saja, run once gitu ya. Jadinya program-program yang kita tuliskan di point setup ini hanya akan dijalankan sekali saja gitu ya. Seperti itu. Dan di mana point setup ini biasanya digunakan untuk melakukan inisialisasi variabel, melakukan pemodelan pin, gitu ya, terus memulai penggunaan atau inisialisasi library, gitu ya, dan lain-lain. Gitu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba satu persatu menjalankan perintah-perintah di point setup dan di point loop. Terus yang kedua adalah point loop. Gitu ya. Nah, point loop ini ya tentunya seperti yang dijelaskan di sini, gitu ya. Fungsi ini akan dijalankan berulang-ulang secara repeat. Di sini ya, run repeat. Jadinya memang dijalankan berulang-ulang hingga si Arduino ini, gitu ya, dimatikan powernya atau mungkin rusak. Gitu ya. Jadinya point loop ini akan berulang-ulang dan point loop ini tentunya akan dikerjakan atau akan dijalankan setelah point setup selesai. Ya. Jadinya di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa point setup hanya berjalan sekali dan di point loop berjalan terus-menerus secara berulang-ulang hingga gitu ya Arduino rusak ataupun power yang dikoneksikan ke Arduino ini dicabut sehingga Arduino ini dalam arti lain dia dalam mode mati gitu ya, mode down. Mungkin seperti itu. Baik, kita akan coba membuat program sederhana ya. Ini saya akan membuat suatu variabel, walaupun nanti di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya akan menjelaskan lebih detail terkait tata cara membuat variabel ya di Arduino. Namun mungkin teman-teman perlu memperhatikan dulu saja. Ini saya akan membuat variabel dengan tipe data integer dan saya akan tuliskan nama variabelnya itu adalah button pin. Gitu ya. Di mana saya akan jadikan button pin ini adalah pin 3. Seperti itu ya. Jadinya nanti di Arduino saya akan menambahkan sebuah button. Nah, dan button itu saya akan koneksikan ke pin 3. Nah, seperti itu. Oke? Nah, sesuai dengan source code yang di sini. Dan salah satu kakinya saya akan koneksikan ke ground, sinyal ground seperti itu. Baik. Setelah itu, saya akan membuat inisialisasi di dalam point setup itu serial.begin.
Saya akan menggunakan 115.200. Ini juga opsi. Nanti saya juga akan menjelaskan ini lebih detail ya di pertemuan selanjutnya. Dan selanjutnya saya akan melakukan inisialisasi terkait mode pin, di mana di sini kita menggunakan pin 3 gitu ya. Pin 3 sebagai input seperti ini. Nah, input sebenarnya ada dua di sini. Ada input uh, uh, pull up ataupun input pull down, gitu ya. Input biasa ataupun input uh, pull up, gitu ya. Kita akan pilih input dulu saja, gitu ya. Nanti tentunya function-function yang kita gunakan di sini saya akan bedah lagi lebih detail di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi tetap stay tune. Oke, selanjutnya di sini saya akan menuliskan bahwa di void loop ya, saya akan perintahkan jika saya akan baca sinyal dari si keluaran dari push button ini. Kalau dipencet gitu ya, seperti apa? Kalau nggak dipencet seperti apa gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Jika saya akan baca, cara membaca status pinnya berarti digital read. Jika sinyal dari push button, nah ini saya akan copy saja, sinyal dari push button sama dengan high misalkan ya, sama dengan high, maka yang akan saya lakukan adalah menyalakan LED yang berada di pin 13 di sini, gitu ya. Maka saya akan lakukan digital write pin 13, high, gitu ya. Terus else, gitu ya. Maka kalau selain itu LED yang ada di pin 13 ini saya akan kondisikan low atau dalam kondisi mati. Seperti ini ya. Intinya kalau ini kita pencet, LED ini akan nyala. Kalau tidak kita pencet, maka LED ini akan mati. Oke, mungkin seperti itu. Oke, mungkin karena di sini si bagian ini kaki salah satu ini ke ground, jadinya otomatis kedua keadaannya akan ground terus ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus pakai input pull up. Saya coba akan running dulu. Oke, sebelumnya mungkin saya akan ubah codingnya sedikit untuk mempermudah kita, gitu ya. Ini akan saya simpan buat variabel namanya adalah in signal, gitu ya, sama dengan push button, gitu ya. Dimana jika signal ini saya akan ubah, gitu ya, sama dengan high, gitu ya, atau 1 ya, maka akan nyala, kalau enggak akan mati, gitu ya. Di sini untuk membantu saya mengecek sinyalnya, saya akan panggil serial.println, saya akan tulis signal. Nah, seperti ini. Oke, saya akan running. Nah, ini sinyalnya 0 terus ya. Kalau kita pencet juga 0, tidak akan berubah gitu ya. Karena memang kondisi normalnya di pin 3 ini 0, dan kalau kita pencet maka kedua kabel ini akan nyala dan ternyata kehubung ke 0 juga ya. Nah, ini supaya bisa sebenarnya kita bisa mengganti alurnya ya. Ini jangan ke ground melainkan ke sinyal 5 volt gitu ya. Nah, ini saya akan hubungkan di sini. Coba kita running. Ini akan kebaca 0, ketika kita pencet akan kebaca 1 gitu ya. Nah, sekarang kita cek logikanya ya. Ketika kita tidak pencet gitu ya, maka LED mati, dan ketika kita pencet maka LED menyala. Jadinya ini menunjukkan bahwa cara kerja point setup and point loop. Oke.
Di mana void loop itu di sini itu looping terus ya, sehingga nilai bacaan di sini akan looping terus. Nah, kalau kita lihat ya, begitu. Sementara kalau void setup hanya dijalankan sekali saja, gitu ya. Kalau kita mau bukti lebih jelas lagi, mari kita coba cek ya. Saya akan menampilkan suatu kalimat di sini ya. Nah, ini saya akan buat kalimat di sini, meminta void setup menghasilkan print kalimat di serial monitor. Oke, saya akan tulis misalkan void setup running seperti itu ya. Nah, terus di void loop juga sama, gitu ya. Untuk memberitahu ya, saya akan tulis di sini saja. Void loop running gitu ya. Void loop running. Nah, mungkin seperti ini. Oke. Kita lihat, ini saya akan hapus dulu semuanya gitu supaya lebih jelas. Bacanya tidak terlalu cepat, saya akan kasih delay gitu ya. Sebanyak 1000. Baik. Ya. Atau 500 saja supaya nggak terlalu lama ya. 500 milisecond. Baik. Oke, kita lihat sekarang. Nah, kalau kita lihat, void setup hanya dijalankan sekali. Namun void loop berulang-ulang ya. Setelah ini dikerjakan sampai bawah, kembali lagi ulang sampai bawah, sehingga seperti ini. Kita coba pencet. Nah, seperti itu ya. Kita stop di bagian void setupnya. Kita lihat memang benar bahwa di sini hanya berjalan sekali gitu ya. Misalkan sekarang saya mau restart ya Arduino-nya. Nah, dia void setup hanya berjalan sekali seperti itu ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu perkenalan terkait tentang void setup dan void loop. Jika teman-teman masih bingung terhadap beberapa function yang saya tulis di sini, bahkan tentang deklarasi atau inisialisasi variabel gitu ya, tidak perlu khawatir, kita akan membahas tuntas semuanya itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akan bagi ke dalam beberapa pertemuan supaya saya bisa membahas lebih dalam lagi beserta memberi contoh terkait cara penggunaannya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak dan see you next time.